Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiflan Satrio Pamungkas dengan NIM 210951104. Sebelumnya di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas bakteriologi miologi topik 3. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri. Nah, tujuannya di sini saya membuat video ini, saya bertujuan untuk menunjukkan 3 hal. Yang pertama, menjelaskan definisi media-media. Yang kedua, menjelaskan syarat suatu media untuk pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, menjelaskan mengenai macam-macam media dan kegunaan. Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Media terdapat macam-macam yang dapat digunakan untuk isolasi, pembiakan, pengujian sifat-sifat fisiologis dan pembentukan jumlah mikroba maupun untuk transport spesimen dari suatu tempat ke tempat pemeriksaan mikrobiologi. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dalam pemeriksaan mikroba, media menjadi suatu hal yang penting agar mikroba yang dapat hidup untuk menentukan bahwa mikroba yang diperiksa adalah benar-benar mikroba yang dicari atau yang diharapkan. Upaya pembiakan mikroorganisme memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai agar bakteri dapat berkembang dengan baik. Dalam pertumbuhan, mikroorganisme memerlukan bahan-bahan organik dan ion-ion pendukung mikroorganisme, yaitu nutrisi, oksigen dan gas lain, kelembapan, pH media, suhu, serta kontaminan. Media yang baik untuk pembiakan mikroorganisme harus mengandung unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, fosfat inorganik, sulfur, logam, air, dan mineral. Nah, yang pertama ada persyaratan media. Untuk dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroba yang diharapkan, media memiliki persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi: yang pertama, susunan makanan. Unsur-unsur yang diperlukan dalam media meliputi air, sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin, mineral, dan gas. Bakteri peka terhadap kekeringan sehingga perlu air yang cukup sehingga kondisi tetap selalu lembab. Untuk sumber karbon, dapat digunakan senyawa karbon sederhana seperti CO2, CH4, atau senyawa karbon kompleks seperti gula, misal glukosa, laktosa, sukrosa, dan lain sebagainya. Senyawa nitrogen dapat berasal dari senyawa nitrogen sederhana seperti NH3, nitrogen yang lebih kompleks seperti pepton dan asam amino. Mineral yang sering dibutuhkan dalam media adalah K, Mg, Na, Zn, P, S, dan Cl. Beberapa bakteri membutuhkan vitamin K, misal Bacteroides melanogaster, dan juga gas, misal Gonosus membutuhkan CO2. Namun, ada bakteri tertentu justru mati jika ada oksigen atau bakteri anaerob. Yang kedua ada temperatur. Bakteri agar dapat suhu optimal membutuhkan suhu tertentu. Umumnya bakteri peptomen membutuhkan suhu sekitar 37 Celcius. Sesuai dengan suhu tubuh manusia, walaupun ada juga bakteri yang membutuhkan suhu tinggi seperti Campylobacter 42 Celcius. Yang ketiga ada tekanan osmose. Secara umum, untuk pembuahannya, bakteri membutuhkan media isotonik. Apabila media bersifat hipotonik, maka bakteri akan mengalami plasmosis, dan apabila bersifat hipertonik, bakteri akan mengalami plasmosis. Yang keempat ada derajat keasaman atau pH. Sebagian besar bakteri membutuhkan pH sekitar netral, namun beberapa bakteri butuh perlakuan khusus. Sebagai contoh, bakteri Vibrio yang membutuhkan pH alkali sekitar 8 sampai 10 untuk dapat tumbuh optimal. Yang kelima ada sterilitas. Sterilitas merupakan hal yang mutlak dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi, karena bakteri yang diharapkan tumbuh adalah bakteri penyebab. Jika media yang digunakan tidak steril, maka tidak dapat dibedakan apakah yang tumbuh merupakan bakteri yang dibutuhkan atau hanya sekedar bakteri kontaminan. Nah, itu tadi adalah persyaratan media.
Kita beralih ke selanjutnya, yaitu macam-macam media berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada media padat. Media padat digunakan untuk kultur atau pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri dalam bentuk padat. Diletakkan di petri, disk ataupun tabung. Media dapat berbentuk padat, datar, tegak maupun padat miring. Yang kedua ada media cair. Media dalam wujud cair digunakan untuk pembenihan atau memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Media ini tidak dapat digunakan untuk mempelajari koloni. Contoh media cair ada media kaldu, alkali pepton, 7H9 dan lain-lain. Yang ketiga ada media semi solid atau setengah padat. Untuk mengetahui pertumbuhan mikroba atau mengetahui molitas bakteri. Nah, itu tadi adalah macam-macam media berdasarkan sifatnya. Selanjutnya kita akan beralih pada macam-macam media berdasarkan kegunaannya. Ada banyak macam media berdasarkan kegunaannya atau tujuannya, yaitu media untuk pembiakan secara umum, media yang diperkaya, media pembiakan selektif, media pembiakan diferensiasi, serta media kombinasi selektif dan diferensi. Penjabaran media tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada media umum. Media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan semi almiah, digunakan untuk pembiakan secara umum, mengandung unsur-unsur untuk pertumbuhan mikroorganisme secara umum tanpa mengandung unsur penghambat tertentu. Yang kedua, ada media transport. Media transport adalah media yang digunakan untuk membahas spesimen dari suatu tempat ke tempat lain, agar mikroba yang ada di dalamnya tetap terjaga kehidupannya, sehingga memudahkan untuk mendiagnosis atau untuk keperluan lain. Macam media transport diantaranya Stuart, Amis, Carey, dan Blair, alkali pepton, dan lain-lain. Yang ketiga ada media diperkaya. Media diperkaya atau media kaya adalah media yang ditambahkan zat-zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup, misal darah, telur, dan lain-lain. Yang ketiga ada media selektif. Yang keempat ada media selektif. Media pembiakan selektif mendukung pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu dan menghambat pertumbuhan flora campuran lain. Yang kelima ada media diferensial. Sedangkan media diferensial adalah media yang mengandung unsur yang kemungkinan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran. Identifikasi ini biasanya berdasarkan penampakan dari mikroorganisme seperti warna koloni atau adanya sifat. Yang keenam adalah media kombinasi. Media jenis ini dapat berupa media yang tidak diperkaya, seperti triptase, soy agar, maupun media yang diperkaya misal triptikase, soy agar dengan 5% darah domba. Ya, itu pun penjelasan dari saya tentang media pertumbuhan bakteri. Kurang lebihnya mohon dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.